Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sumatera Selatan merazia masyarakat yang tak jalankan protokol kesehatan di sejumlah pusat perbelanjaan. Selain itu, polisi juga merazia kafe dan tempat hiburan malam. Belasan wanita penghibur terjaring razia. Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang didatangi petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Razia dilakukan menargetkan pengunjung yang tak mengenakan masker. Beberapa karyawan dan pengunjung mal kedapatan tidak mengenakan masker, bahkan sampai ada yang tidak memiliki masker. Selain pusat perbelanjaan, Satpol PP juga merazia tempat hiburan malam, spa yang masih buka di saat bulan Ramadan. Ada 153 botol miras tanpa surat izin dan belasan wanita penghibur terjaring razia diangkut petugas ke Mako Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Berkeliling tempat-tempat kerumunan, antara lain tadi kafe, ya kemudian mall, ya antara lain JM, kemudian OP Mall, dan beberapa kafe kita sambangi, dan kita dapati beberapa pelanggaran yang tidak dengan sengaja tidak memakai masker, dan kita berikan sanksi sesuai dengan Perda. Akan memakai masker dimanapun berada. Saat ini Kota Palembang kembali ke zona merah sebaran COVID-19. Untuk itu, warga diimbau tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Dani Pomanto menyidak Mal Panakukang. Sidak dilakukan setelah pengunjung mal membludak tanpa patuhi protokol kesehatan. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, memperingatkan pengunjung mal Panakukang untuk patuhi protokol kesehatan. Hal ini setelah kondisi mal dipenuhi pengunjung tanpa jaga jarak. Dani telah bertemu pengelola mal dan memberi peringatan untuk membatasi pengunjung mal. Jika tidak dipatuhi, Dani tak segan untuk menutup mal Panakukang. Saya bisa saja menutup mal ini. Kita butuh kebangkitan ekonomi, tetapi protokol kesehatan nomor 1. Berapa jumlah yang dibatasi? 3.350 di mall ini. Tadi saya makanya wawancarai. Ya, ini kan mereka belum ada pengetahuan seperti itu. Memang kami baru mempersiapkan, tetapi kebutuhan lapangan sudah mendesak untuk dibuat untuk protokol pintu masuk. Membludaknya Pasar Tanah Abang membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi Pasar Tanah Abang Jakarta. Anies menerapkan sistem buka tutup di Pasar Tanah Abang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman mendatangi kawasan Tanah Abang. Kedatangan para pejabat ini untuk melihat langsung situasi Pasar Tanah Abang yang padat pengunjung. Tidak hanya ke pasar, mereka juga mengecek stasiun Tanah Abang. Mulai Senin pekan depan, Anies akan menerapkan sistem buka tutup di Pasar Tanah Abang untuk mencegah kerumunan. Lonjakan dari biasanya 35.000 menjadi 87.000 dan 45.000 kemarin menggunakan KRL. Kan kemarin hari libur ya, bukan hari kantor. Jadi mayoritas tentu datang ke Pasar Tanah Abang. Motifnya bukan bagian kami. Itu bagian kami adalah soal pengendaliannya. Jadi tentang mengapa berbelanja dan lain-lain nanti teman-teman bisa lakukan survei sendiri lah, riset. Tapi bagian kami memastikan bahwa di sini terkendali. Gitu ya. Di akhir pekan, kawasan Pasar Tanah Abang diserbu pengunjung yang ingin berbelanja keperluan Lebaran. Pengunjung rela berbelanja sambil berdesak-desakan tanpa menjaga jarak. Tak sedikit pula pengunjung berasal dari luar wilayah Jakarta. Membludaknya pengunjung menyebabkan protokol kesehatan saling jaga jarak tidak bisa diterapkan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ya, ini memang mendekati Lebaran, orang-orang pada beli baju baru ya, Iya, termasuk euforianya di sudah Pasar terlihat. Tanah Abang. Betul, di tengah pandemi COVID-19, kerumunan di Tanah Abang jelang Lebaran menimbulkan kekhawatiran. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari sana, kita bergabung dengan Disa Amora di Pasar Tanah Abang dan juga ada Kevin Pakan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Kita ke Disa terlebih dulu. Disa, bagaimana kondisi di sana, masih ramaikah seperti kemarin? Ya, Fani dan Lovi, pasca situasi keramaian yang terjadi di Pasar Tanah Abang pada akhir pekan kemarin yang cukup
membuat sejumlah pihak ini menjadi perhatian begitu. Untuk saat ini kami berada di Pasar Tanah Abang, khususnya berada di Blok A. Kalau dari pantauan kami pada siang hari ini sudah mulai ramai jika dibandingkan dengan pagi tadi, namun sepertinya juga masih dalam terbilang cukup normal, tidak seramai seperti pada akhir pekan kemarin. Kemudian juga untuk antisipasi pada hari ini sudah diberlakukan, Fandi dan Lofi, seperti misalnya adalah pengamanan. Kalau di luar Pasar Tanah Abang Blok A, tadi kami pantau sejumlah Satpol PP sudah bertugas, kemudian juga pengamanan dari TNI maupun Polri, tidak hanya di pintu depan maupun juga di setiap lantai. Fungsinya adalah untuk memonitor pembeli dan juga pengunjung agar mereka tetap mentaati protokol kesehatan. Selain itu pula, bahwa hari ini juga sudah diberlakukan adanya penutupan jam toko, dan khususnya untuk toko yang bernomor ganjil maka akan tutup pada pukul 4 sore, dan toko dengan nomor genap ini akan tutup pada 5 sore. Dan hal ini adalah antisipasi untuk mencegah membludaknya, karena biasanya masyarakat atau pembeli yang ada di Pasar Tanah Abang ini mereka akan keluar bersamaan pada pukul 5 sore, sehingga ini diharapkan bisa mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Lalu bagaimana tanggapan atau respon dari pedagang? Saya sudah bersama dengan salah satu pedagang busana di sini, Mas Afrinal. Satu pertanyaan aja sebentar ya, Mas. Kalau Mas Afrinal ini menanggapinya seperti apa? Karena sudah mulai adanya pemberlakuan tutup toko yang lebih awal untuk nomor ganjil. Artinya ganjil genap ini sudah diberlakukan, Mas. Ya, kalau keluhannya sih kita memang ada keluhan lah ya. Tapi namanya peraturan, kita mau gimana lagi gitu. Kita tetap mengikuti peraturan yang berlaku gitu kan. Kalau buat ini kalau buat kita sih sebenarnya kalau dapat sih jangan ada lah gitu, diberlakukan genap ganjil gitu kan. Soalnya sekarang kesempatan kita buat nyari duit itu hanya sekarang gitu kan. Masalahnya sekarang itu kan kita mau menjelang Lebaran itu otomatis kita kan pengunjung lebih meningkat dari hari biasa gitu. Nah, tapi untuk Mas sendiri nih ya sebagai pedagang, antisipasinya tentu untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini seperti apa, Mas? Kalau kita sih, kalau antisipasinya kita protokol kesehatan kita tetap dijalankan. Baik, terima kasih Mas Afrinal ya. Semoga tetap laris pada momen Lebaran ini, dan tentunya ini juga menjadi perhatian bersama Fandi dan Lofi, karena kalau dari pantauan kami juga tadi sudah banyak sebenarnya yang mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, namun masih ada saja sedikit begitu yang tidak menggunakan masker dengan baik. Kemudian juga salah satu antisipasinya adalah karena ini kapasitasnya sudah dibatasi 50%, dan jika nanti di dalam gedung ini pun penuh begitu, maka nanti akan dilakukan penutupan di pintu depan. Kemudian Fandi, Lofi, untuk mengetahui situasi di stasiun Tanah Abang maksud kami, sudah ada rekan kami Kevin Pakan. Kevin, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Disa untuk situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan pantauan kami pada pagi hari hingga pada siang hari ini memang situasinya cukup ramai, namun memang dapat kami informasikan sebagai poin utama kami bila mana nantinya para penumpang atau warga yang baru saja tiba dan keluar dari kereta dan keluar dari pintu keluar di sini, barulah keramaian itu muncul yang cukup tinggi, yang mana kami melihat bahwa untuk penerapan protokol kesehatan khususnya untuk berjaga jarak dari antara satu dan lain penumpang ini sangatlah sulit dilakukan. Namun untuk penggunaan masker, mayoritas para penumpang ini sudah menggunakannya. Fandi, Lofi, dan dapat kami informasikan bahwa pada hari kemarin, tepatnya akhir pekan lalu, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang didampingi oleh Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya telah melakukan sidak di kawasan Pasar Tanah Abang dan juga di Stasiun Tanah Abang ini, di mana dari hasil sidak yang dilakukan bahwa menemukan masih banyaknya warga atau penumpang yang melakukan atau beraktivitas belanja begitu melalui Stasiun Tanah Abang ini. Maka dari hasil sidak kemarin diputuskan bahwa mulai hari ini nantinya dari pihak PT KCI yang akan bekerja sama dengan PT KAI akan melakukan rekayasa operasional dari Stasiun Tanah Abang ini, di mana untuk keberangkatan dan juga kedatangan dari Stasiun Tanah Abang tidaklah diberlakukan, yakni dimulai dari pukul 15.00 hingga pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Dan juga untuk mengetahui bagaimana tanggapan sejumlah penumpang
Tadi kami sempat bertanya bagaimana tanggapan mereka. Berikut adalah pernyataannya. Kalau melihat yang situasi kemarin ya, kayaknya itu lebih baik. Kemarin saya nggak bisa pulang karena ini padatnya penumpangnya banyak banget. Kemarin sempat kesini juga, Bu? Iya, hari Sabtu padahal lo itu. Rame banget, Bu ya? Rame banget. Ngapain nggak bisa pulang ke Bekasi saya? Saya paling ke stasiun lain. Ya pemirsa, memang cukup beragam tanggapan dari para penumpang tadi, yang mana mereka bisa melakukan alternatif ke sejumlah stasiun dan juga menunggu waktu pembatasan itu habis, yakni pada di atas pukul 7 atau pukul 19.00. Dan memang sampai dengan saat ini belum adanya informasi resmi atau sampai kapan nantinya peraturan ini dilakukan. Namun demikian dari Pemprov DKI Jakarta dan juga bekerja sama dengan pihak KCI nanti akan melakukan evaluasi atau seperti apa kondisi yang nanti pada sore hari ini baru saja diberlakukan. Dan memang Fandi dan Lofi, kita harapkan bersama-sama bahwa masyarakat atau para penumpang ini bisa mentaati adanya aturan ini dan dapat melakukannya dengan baik agar tidak ada yang terjadinya klaster baru di kawasan stasiun Tanah Abang atau pasar Tanah Abang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Fandi dan Lofi. Baik, terima kasih Kevin Pakan dari Stasiun Tanah Abang, dan sebelumnya ada Disa Amora yang melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat. Pemirsa, 10 hari jelang Ramadan, warga mulai membadati berbagai pusat perbelanjaan, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah seperti Medan, Sumatera Utara. Di Pasar Ikan Lama, Medan, warga ramai berbelanja, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di Pasar Ikan Lama ini, pembeli mulai membeli berbagai kebutuhan lebaran seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan sholat. Walaupun masih dalam suasana pandemi, para pedagang dan pembeli mematuhi protokol kesehatan. Bahkan petugas gabungan pun setiap hari berpatroli. Kerumunan yang terlihat langsung diurai agar suasana kembali kondusif. Walaupun di tahun ini mengalami peningkatan penjualan dibandingkan tahun lalu, namun tidak seramai lebaran-lebaran di tahun-tahun sebelumnya. Namun pedagang bersyukur penjualan di tahun ini lebih meningkat daripada tahun lalu dan berharap kondisi kembali normal secepatnya. Jelang Lebaran, pusat perbelanjaan di Medan mulai diserbu masyarakat, dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan Febrina Permata di Pasar Ikan Lama Medan, Sumatera Utara. Febrina, bagaimana suasana di pusat perbelanjaan? Apakah warga yang antusias berbelanja tetap menerapkan protokol kesehatan? Ya, selamat siang Lofi, Fandi dan juga pemirsa. Ini benar sekali, sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tepatnya di pertengahan bulan Ramadan, ini antusiasme warga, baik itu warga Medan maupun warga pendatang, juga sudah mulai ramai di berbagai pusat perbelanjaan yang ada di kota Medan. Bahkan ini pasar-pasar tradisional pun juga sudah mulai ramai dipadati pengunjung untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di tempat saya melaporkan saat ini di Pasar Ikan Lama, tepatnya di Jalan Perniagaan Medan, ini antusiasme masyarakat semakin siang semakin ramai untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, baik itu pakaian baru ataupun hijab serta perlengkapan sholat. Di sini selain menjual pakaian, tentu saja juga ada penjualan hijab, lalu perlengkapan sholat dan juga berbagai kebutuhan lainnya seperti tekstil. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penjualan pedagang di masa pandemi seperti saat ini, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu pedagang. Ini ada Mbak Novi, silakan Mbak Novi. Selamat siang, Mbak. Siang. Ya, baik Mbak, bisa dijelaskan gimana nih penjualan kita di tahun ini? Apakah peningkatan atau penurunan dibanding tahun sebelumnya, Mbak? Oh, kalau dibilang meningkat ya ada, tapi nggak yang begitu-begitu melonjak kali. Oh, namun tidak seperti tahun-tahun normal biasanya begitu ya, Mbak ya. Nah, ini di tahun ini, Mbak, setidaknya pedagang Mbak ini dari mana saja ini berasal? Oh, kalau kita banyak dari Aceh, Siantar, Kisaran, seputaran Medan lah. Berarti ini produk-produk grosir gitu ya, Mbak? Ini barang-barang grosiran, kita pun nggak terima eceran kan. Mbak, di masa pandemi seperti saat ini bagaimana? Apakah ada petugas yang melakukan patroli atau seperti apa, Mbak, di sini? Oh, ada. Mereka biasanya patroli nih, tapi biasanya dari jam 10 ke bawah. Itu mereka patroli kan, nanti sore pun kadang lewat lagi. Biasanya apa-apa aja, Mbak, yang dirazia begitu, apa-apa aja anjuran dari ini mereka? Masker tetap. Tetap menggunakan masker. Lalu Mbak, ini apa harapannya nih Mbak terhadap suasana seperti ini di masa Lebaran? Bagaimana harapan ke depannya? Semoga lah cepat berlalu ya. Semoga lah ini cepat berlalu. Kasihan juga kan anggota ini jadi sistem buka tutup dia. Gitu ya, sip pakai sip. Terima kasih Mbak Novi atas waktunya. Ya.
Fandi, Lofi, dan juga pemirsa, ini petugas gabungan pun juga disiagakan di Pasar Ikan Lama ini, baik itu dari TNI Polri, Satpol PP, dan juga dari dinas-dinas terkait di pemerintah kota, agar dapat merazia dan juga dapat memantau lokasinya agar tetap kondusif dengan mengurai terjadinya kerumunan, serta menganjurkan dan memberi imbauan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan alat pelindung diri berupa masker. Dan tentunya mereka berharap walaupun tidak seperti tahun normal sebelumnya, setidaknya tahun ini sudah mulai mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2020 lalu, di mana masih dalam suasana pandemi COVID-19. Mungkin hal ini juga dikarenakan anggaran alokasi yang biasanya digunakan untuk mudik di tahun ini digunakan untuk penggunaan pembelian pakaian baru. Begitu, Fandi, Lofi. Ya, yang penting ada petugas yang terus berpatroli di sana. Terima kasih Febrina Permata melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memantau jalannya vaksinasi kepada para pelaku usaha di pusat perbelanjaan. Vaksinasi digalakan kepada pedagang untuk menghindari penyebaran virus corona jelang 10 hari Lebaran. Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur DKI Jakarta meninjau vaksinasi COVID-19 di Tamrin City pada Senin pagi. Jokowi pun sempat berbincang dengan jumlah pedagang yang sedang menanti gilirannya untuk divaksin. Jelang Hari Raya Idul Fitri, tercatat 2 hari terakhir antusias warga memadati pusat perbelanjaan kembali meningkat. Walaupun kurva penularan COVID-19 menurun, namun pemerintah menghimbau para pedagang tetap menerima vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Ya, usai meninjau vaksinasi di Tamrin City, Presiden Joko Widodo dan rombongan kemudian bertolak ke pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Di mal ini juga sedang menyelenggarakan vaksinasi bagi para pelaku usaha dan pedagang. Jokowi berkeliling melihat antrian pedagang hingga proses vaksinasi berjalan. Warga yang sedang menunggu panggilan pun disapa oleh Presiden Jokowi. Baik di pasar ataupun pusat perbelanjaan, pemerintah mengimbau pedagang mengingatkan para pembelinya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ini dalam rangka agar seluruh pelayan toko dan yang berusaha di kawasan pertokoan, di mal, semuanya bisa divaksinasi dan kita harapkan itu bisa memperlambat, mengurangi, dan menghilangkan penyebaran COVID-19. Saya juga ingin terus mengajak kita semuanya untuk kemanapun selalu, utamanya selalu memakai masker. Memakai masker, memakai masker. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.